Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan terkait materi pembuatan media dan penanaman jasa training. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama anggota dari grup C, yaitu yang pertama ada Muhammad Iqbal Kadafi, NPM 1903101097, dan juga ada saya sendiri, Wanembekti Kusumaningrum, NPM 1903101097. Di sini kami dari rombongan C1, grup C, Teknik Kimia Angkatan 2019. Nah, di sini pertama kita harus tahu terlebih dahulu apa itu media pertumbuhan mikroorganisme. Nah, media itu adalah campuran nutrien atau zat makanan yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan. Media selain untuk menumbuhkan mikroorganisme juga dibutuhkan untuk isolasi dan inokulasi mikroba. Nah, media itu harus mengandung semua kebutuhan untuk pertumbuhan mikroba, yaitu seperti sumber energi, misalnya gula, terus juga sumber nitrogen, juga ion anorganik esensial dan kebutuhan yang khusus seperti vitamin. Nah, fungsi dari media sendiri itu adalah digunakan untuk menumbuhkan mikroba yang terdiri atas campuran nutrisi atau zat makanan. Selain itu, untuk isolasi memperbanyak serta biasanya digunakan untuk pengujian sifat-sifat fisiologis dan juga digunakan untuk perhitungan jumlah mikroba. Selanjutnya, syarat-syarat media. Yang pertama, media harus mengandung air untuk menjaga kelembaban dan untuk pertukaran zat atau metabolisme. Juga mengandung sumber karbon, mineral, vitamin, dan gas. Yang kedua, tekanan osmose yaitu harus isotonik. Yang ketiga, derajat keasaman atau pH umumnya netral, tapi ada juga yang alkali. Terus yang keempat, temperatur harus sesuai dan steril. Nutrisi yang harus ada dalam media. Media harus mengandung semua kebutuhan untuk pertumbuhan mikroba, yaitu sumber energi, misalnya gula, sumber nitrogen, juga ion inorganik esensial, dan kebutuhan yang khusus seperti vitamin. Media pertumbuhan mengandung unsur makro yang dibutuhkan. Mikroba seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan fosfor. Selain itu, media juga mengandung unsur mikro seperti besi, magnesium. Media juga dapat mengandung bahan tambahan lain seperti indikator panel red. Sifat media pembinaan yang ideal adalah mampu memberikan pertumbuhan yang baik jika ditanami kuman, mendorong pertumbuhan yang cepat, murah, mudah dibuat kembali, dan mampu memperlihatkan sifat khas mikroba yang diinginkan. Selanjutnya yaitu ada macam-macam dari media, di mana yang pertama itu ditinjau berdasarkan bentuknya. Yang berdasarkan bentuknya itu ada media padat. Nah, media padat itu merupakan media yang mengandung banyak agar atau zat pemadat kurang lebih 15% agar, sehingga medianya itu menjadi padat. Nah, media ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis menurut bentuk dan wadahnya, yaitu media tegak, media miring, dan juga media lempeng. Nah, yang kedua itu ada media semi padat. Nah, media semi padat ini atau semi cair merupakan media yang mengandung agar kurang dari yang seharusnya, yaitu kurang lebih 0,3% sampai 0,4%. Nah, sehingga media ini menjadi kenyal, tidak begitu padat dan tidak begitu cair. Nah, umumnya ini digunakan untuk pertumbuhan mikroba yang banyak memerlukan air dan hidup anaerobik. Nah, yang ketiga itu ada media cair. Nah, media cair itu merupakan media yang tidak ditambahi bahan pemadat. Nah, umumnya ini digunakan untuk pertumbuhan mikroalga. Kalau ke dalam media tidak ditambahkan zat pemadat, umumnya dipergunakan untuk pembiakan mikroalga, tetapi juga dapat digunakan mikroba lain, yaitu terutama seperti bakteri dan juga ragi. Macam-macam media berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada media basal atau media dasar. Media yang digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat media lain yang lebih kompleks. Media ini dapat mendukung pertumbuhan hampir semua jenis mikroba. Contohnya adalah nutrien broth, kaldu pepton, dan lain sebagainya. Yang kedua ada media diferensial. Media diferensial merupakan media yang bila ditumbuhi oleh mikroba yang berbeda, mikroba tersebut akan tumbuh dengan ciri khusus sehingga dapat dibedakan. Contohnya media triple sugar iron agar.
media sulfide indole motility. Terus yang ketiga ada media selektif. Merupakan media yang memungkinkan suatu jenis mikroba tumbuh dengan pesat. Sementara jenis mikroba lainnya akan terhambat. Contohnya ialah media Salmonella Shigella agar, terus ada tiosulfat citrat bilsalt, terus yang keempat ada media diperkaya atau enrichment. Merupakan media yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Media tersebut memiliki konstituen nutrisi yang mendorong pertumbuhan mikroba tertentu. Contohnya adalah kaldu selenit atau kaldu tetrationat untuk memisahkan bakteri Salmonella typhosa dari tinja. Sebab kok macam-macamnya mau 2 yo. Gak yo 3 to yo. Lali gak tak lebone berarti sing satuke. Gak apa-apa ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Buat saya sih menurutku. Hmm. Selanjutnya yaitu bahan pembuatan dari media. Yang pertama itu ada agar. Nah, agar itu adalah bahan yang paling umum digunakan sebagai jelly agent, yaitu pada media yang terbuat dari ekstrak alga. Nah, agar ini bukan sebagai sumber nutrisi bagi mikroorganisme, namun dia itu fungsinya itu lebih bersifat ke mekanisnya, yaitu memadatkan media cair sehingga sel tidak larut dalam cairan. Yang kedua itu ada pepton. Dia itu adalah hasil hidrolisis protein yang dibentuk dari proses enzimatik atau digesti asam. Yang ketiga itu atau ada meat atau plant extract, yaitu atau ekstrak daging dan tumbuhan yang mengandung asam amino, peptida dengan berat molekul rendah, dan juga karbohidrat, vitamin, mineral, dan trace metal. Yang keempat itu bahan yang digunakan untuk faktor tumbuh. Nah, banyak mikroorganisme yang membutuhkan faktor tumbuh spesifik yang harus ada dalam media pertumbuhannya. Nah, beberapa di antaranya itu contohnya vitamin, asam amino, asam lemak, dan nutrisi dari darah. Yang kelima itu adalah bahan sebagai komponen selektif, yaitu suatu bahan yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme non-target. Disebut komponen selektif. Contohnya itu ada bilsalt atau garam empedu, selenit, tetrahyonet, telurit, asid, penil etanol, sodium lauril sulfat, sodium chloride ya, atau biasanya dia itu konsentrasinya tinggi dan beberapa pewarna seperti eosin, kristal violet dan juga methylene blue. Nah, yang keenam itu ada bahan komponen diferensial. Nah, beberapa dengan komponen selektif, komponen diferensial ini tidak menekan pertumbuhan mikroorganisme tertentu, namun dia itu sebagai bahan untuk memudahkan pembedaan mikroorganisme target dari populasi campurannya atau dia itu biasa disebut deteksi visual. Nah, yang ketujuh itu dia ada pH buffer atau buffer sat, yaitu di mana pH buffer digunakan untuk menjaga pH media selama digunakan untuk tumbuh karena beberapa mikroorganisme akan tumbuh optimal pada kisaran pH yang spesifik. Selanjutnya ada prinsip dasar pembuatan media. Dalam pembuatan media, nutrisi harus dipenuhi dengan baik sesuai dengan kebutuhan mikroba. Selain itu, prinsip dalam pembuatan media ini adalah pembuatan media untuk inokulasi bakteri secara aseptis dan dilakukan dengan steril. Terus ada ciri-ciri kerusakan media. Yang pertama, penyusutan kekentalan yang disebabkan oleh sterilisasi berlebihan. Hidrolisis media yang mengandung agar karena pH rendah dan pencairan berulang dari media padat. Yang kedua, berkurangnya kapasitas pertumbuhan yang disebabkan oleh sterilisasi berlebihan, pencairan yang berulang dari media padat. Terus yang ketiga, warna yang menjadi keruh disebabkan oleh pencampuran yang tidak merata, menggunakan wadah yang bersifat alkali, hidroksi dari bahan-bahan yang dipakai, dan pemanasan yang berulang. Terus yang keempat, pengendapan disebabkan karena pemanasan media agar yang terlalu lama, dengan temperatur tinggi, dan bahan yang dipakai tidak sesuai. Selanjutnya kita masuk ke materi jasa trenik, di mana jasa trenik ini merupakan atau nama lain dari mikroorganisme, yaitu merupakan makhluk yang mempunyai ukuran sel yang sangat kecil, di mana setiap selnya hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Nah, kegunaan jasa trenik itu ada bermacam-macam. Yang pertama itu penggunaan
mikroba untuk proses-proses klasik seperti khamir yang digunakan untuk membuat anggur, roti, dan juga ada bakteri asam laktat, biasa digunakan untuk yogurt, kefir, dan juga ada bakteri asam asetat biasanya untuk digunakan vinegar, jamur aspergillus biasanya digunakan untuk kecap, dan juga jamur rhizopus untuk tempe. Yang kedua itu, ada penggunaan mikroba untuk produksi antibiotik, yaitu seperti penisilin oleh jamur, Penicillium sp, terus juga streptomycin oleh Actinomycetes Streptomyces sp, dan juga ketiga itu, ada penggunaannya mikroba untuk proses-proses baru, yaitu misalnya, karotenoid dan steroid oleh jamur, asam glutamat oleh mutan Corynebacterium glutamisum, dan pembuatan enzim amilase, proteinase, pektinase, dan juga lain-lainnya. Yang keempat itu, untuk teknik genetika modern seperti untuk pemindahan gen dari manusia atau ke binatang atau tumbuhan ke dalam sel mikroba. Juga biasa digunakan untuk penghasil hormon, antigen, antibodi, dan senyawa lainnya seperti insulin, interferon, dan juga lain-lain. Nah, kalau di bidang pertanian itu misalnya digunakan untuk pupuk hayati atau biofertilizer dan juga biopestisida, pengomposan, dan sebagainya. Nah, jika di bidang pertambangan itu seperti digunakan proses leaching di tambang emas, desulfurisasi batu bara maupun untuk proses penambangan minyak bumi. Nah, yang ketujuh itu ada digunakan pada bidang lingkungan, yaitu untuk mengatasi pencemaran limbah organik maupun anorganik termasuk logam berat dan senyawa sinobiotik. Selanjutnya ada inokulasi dan inkubasi. Penanaman bakteri atau biasa disebut juga inokulasi adalah pekerjaan memindahkan bakteri dari medium yang lama ke medium yang baru dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Inokulasi dilakukan dalam kondisi aseptik, yakni kondisi di mana semua alat yang ada dalam hubungannya dengan medium dan pengerjaan dijaga agar tetap steril. Hal ini untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Ruang tempat penanaman bakteri harus bersih, dan keadaannya harus steril agar tidak terjadi kesalahan dalam pengamatan atau percobaan. Inokulasi dapat dilakukan dalam sebuah kotak kaca yang biasa disebut sebagai laminar airflow ataupun dalam ruangan yang terjaga kesterilannya. Inkubasi merupakan masa antara inokulasi atau infeksi sampai pertumbuhan koloni banyak. Inkubasi atau fermentasi adalah proses memanfaatkan kemampuan mikroba untuk menghasilkan metabolit primer dan metabolit sekunder dalam satu lingkungan yang dikendalikan. Selanjutnya itu, ada metode-metode, penanaman jasad renik. Yang pertama itu ada metode tebar, di mana metode ini itu, setetes inokulum, diletakkan dalam sebuah medium agar nutrien, dalam cawan petri dish dan dengan menggunakan batang kaca yang bengkok dan steril. Nah, yang kedua itu ada metode tusuk, yaitu dengan cara meneteskan ataupun menusukkan ujung jarum ose yang di dalamnya terdapat inokulum kemudian dimasukkan ke dalam media. Nah, yang ketiga itu ada metode gores, di mana inokulum digoreskan di permukaan media agar nutrien dalam cawan petri dengan jarum ose. Di antara garis-garis goresan itu akan terdapat sel-sel yang cukup terpisah sehingga dapat tumbuh menjadi koloni. Yang keempat itu ada metode tuang, di mana merupakan isolasi menggunakan media cair dengan cara pengenceran. Nah, dasar melakukannya itu dengan penurunan jumlah mikroorganisme, sehingga pada suatu saat hanya ditemukan satu sel di dalam tabung. Nah, di sini ada contoh gambar. Yang pertama ini, di mana dia itu metode tebar, yang ini adalah metode tusuk, yang ini metode gores, dan yang ini adalah metode tuang. Selanjutnya ada media dasar dan media inokulasi. Media basal atau media dasar merupakan media yang digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat media lain yang lebih kompleks. Media ini dapat mendukung pertumbuhan hampir semua jenis mikroba. Contohnya adalah nutrien broth, kaldu pepton, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada media inokulasi. Merupakan media untuk menumbuhkan atau memperbanyak kultur murni dengan metode cawan gores dan metode tabur, serta metode tusuk dengan mengambil biakan murni untuk dikembangbiakan. Selanjutnya ada tahapan inokulasi jasad renik. Yang pertama, menyiapkan ruangan.
Ruangan tempat inokulasi itu kecil, harus bersih dan bebas angin. Dinding ruang yang basah menyebabkan butir-butir debu menempel kepadanya. Pada waktu melakukan inokulasi, baik sekali jika media tempat inokulasi didasari dengan kain basah. Pekerjaan inokulasi dapat dilakukan juga dalam satu kotak berkaca atau enkas. Yang kedua, pemindahan bakteri. Ujung kawat inokulasi sebaiknya dari platina atau dari mikrom. Ujung itu boleh lurus, boleh juga berupa kalungan yang berdiameter 1-3 mm. Lebih dahulu ujung kawat ini dipajarkan, sedangkan sisanya sampai tangkai cukup dilewatkan nyala api saja. Setelah dingin kembali, ujung kawat itu disentuh suatu koloni. Mulut tabung tempat pemeliharaan itu dipanasi juga setelah sumbatnya diambil. Setelah pengambilan inokulum, yaitu sampel bakteri, selesai, mulut tabung dipanasi lagi, kemudian disumbat seperti semula. Ujung kawat yang membawakan inokulum tersebut digeserkan pada medium baru atau pada satu kaca benda, kalau tujuannya memang akan membuat satu setiaan. Nah, yang selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan media dan penanaman jasa training. Yang pertama itu ada suhu, di mana dia itu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba, di mana pembalahan dan kelangsungan hidup. Nah, suhu yang rendah itu biasanya memperlambat kegiatan sel. Nah, jika suhu tinggi itu lebih meningkatkan taraf kegiatan sel. Tapi tiap mikroorganisme itu dia itu memiliki batasan suhu terendahnya dan juga batasan suhu tertingginya, dan juga dia punya batas-batas berhentinya tumbuh dan pada suhu optimum. Yang kedua itu ada nutrien, di mana dia itu dibutuhkan untuk membentuk energi dan di mana energi tersebut untuk menyusun komponen-komponen sel. Nah, kemudian kebutuhan nutrien itu juga untuk setiap jasa training itu bervariasi. Yang ketiga itu tersedianya air. Nah, sel jasa training ini memerlukan air untuk hidup dan berkembang biak. Nah, oleh karena itu, pertumbuhan sel jasa training di dalam suatu makanan itu sangat dipengaruhi oleh jumlah air yang tersedia. Nah, yang keempat itu ada nilai pH. Nah, medium sangat mempengaruhi jasa trenik yang dapat tumbuh. Nah, jasa trenik ini pada umumnya dapat tumbuh pada kisaran pH 3-6. Nah, yang kelima itu ada ketersediaannya oksigen. Nah, konsentrasi oksigen di dalam media itu berpengaruh pada zat training yang tumbuh. Karena apa? Pada dasarnya mikroorganisme itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang dia hidup membutuhkan oksigen, ada yang dia hidup tidak membutuhkan sama sekali oksigen. Selanjutnya, percobaan pembuatan media dan penanaman jasa renik. Percobaan pembuatan media dan penanaman jasa renik, di mana percobaan pembuatan media dengan jenis media yang dibuat adalah media nutrien broad, media kecambah, dan media agar. Dari hasil pengamatan makroskopis, diantaranya pada media nutrien broad teramati berwarna putih dan media berwujud cair. Pada media kecambah teramati berwarna putih dan media berwujud padat. Serta pada media agar teramati warna putih dan media berwujud padat. Berdasarkan hasil pengamatan secara mikroskopis menggunakan bantuan mikroskop dengan perbesar lensa 4x10, didapatkan hasil pengamatan penanaman zat renik air got ke dalam media nutrien broad, media agar, dan media kecambah dengan lama waktu inkubasi selama 48 jam, yaitu bentuknya tidak beraturan, tidak berkoloni, dan tidak berintisel. Pada hasil pengamatan secara mikroskopis menggunakan bantuan mikroskop dengan perbesaran lensa 4x10, didapatkan hasil pengamatan penanaman jasad renik, yeast, ke dalam media nutrien broad, media agar, dan media kecambah dengan lama waktu inkubasi selama 48 jam, yaitu bentuknya kukus, tidak berintisel, dan berkoloni. Baik, tidak terasa kita sudah memaparkan semua materi yang kita rangkai. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan juga share jika memang video ini bermanfaat. Kurang lebihnya sekali lagi kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.